Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap pegawai Balai Diklat Keagamaan Bandung yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus para penilai terkait dengan pembangunan zona integritas di Balai Diklat Keagamaan Bandung yang sama-sama saya hormati. Kami sejak Rakor tahun 2021 beberapa bulan yang lalu berkomitmen seluruh pimpinan dan para pegawai untuk mengawal pembangunan zona integritas. Setahun yang lalu pula kami sudah melakukan kegiatan seperti ini, tetapi karena sesuatu dan hal masih tetap harus berlanjut di tahun sekarang. Oleh karena itu, lewat forum ini saya ingin memaparkan bagaimana pembangunan zona integritas di Balai Diklat Keagamaan Bandung ini. Yang pertama, inovasi yang sudah dilakukan oleh kami adalah pertama, budaya kedisiplinan sebagai indikator tanggung jawab pegawai. Ini kami lakukan dengan cara satu, hadir tepat waktu agar kinerja organisasi optimal. Dua, kami membiasakan sholat berjamaah dan sholat duha. Ini kami lakukan dalam rangka membentuk sikap dan watak pegawai yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pembiasaan olahraga. Ini kami biasakan dalam rangka membentuk pegawai yang sehat secara fisik agar dapat berkinerja dengan baik. Kemudian setiap waktu, hampir rata-rata menjelang waktu subuh, saya sebagai kepala Balai Diklat selalu sharing mutiara hikmah di grup medsos Balai Diklat Keagamaan Bandung. Mutiara hikmah ini berisi terkait dengan bagaimana kita mencerdaskan spiritual, bagaimana agar pegawai kami ini sebelum melakukan aktivitas harian di pagi hari sudah bisa membaca, sudah bisa menyimak, dan sudah bisa memahami apa yang disampaikan dalam mutiara hikmah. Karena di dalam mutiara hikmah itu ada hadis, ada ayat-ayat Al-Quran, ada mutiara-mutiara lain dari para ulama. Ini kami biasakan juga dalam rangka memupuk keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi Rabbi. Agar apa? Agar integritas para pegawai itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama yang diaturnya. Kemudian kami pun berinovasi untuk menciptakan sebuah mars dan himne Balai Diklat yang didengungkan setiap ada kegiatan, ada momen-momen tertentu. Untuk apa? Agar kami dan para pegawai senantiasa menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama melalui syair dan lagu. Ini lebih efektif. Kemudian yang kedua, pengembangan inovasi budaya kerja. Yang pertama ada Simdiklat. Alhamdulillah, Simdiklat yang dikreasi dan dikembangkan oleh kami itu sudah diadopsi oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama dan oleh seluruh Balai Diklat yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada
website Balai Diklat Keagamaan Bandung. Ini adalah sebagai media informasi Balai Diklat untuk mempermudah user menggali seluruh informasi kediklatan di kantor kami di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Kemudian yang ketiga, sistem informasi pelatihan Balai Diklat Keagamaan Bandung yang disingkat dengan Sigma PD. Ini adalah media informasi seluruh sistem informasi yang ada di Balai Diklat Keagamaan Bandung untuk mempermudah pegawai, mempermudah user mengakses seluruh sistem aplikasi yang merupakan hasil inovasi kami. Berikutnya ada PJJ eksternal, pelatihan jarak jauh eksternal. Inovasi ini kami bangun dalam rangka mewujudkan sebuah sistem pelatihan non klasikal untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ASN maupun non-ASN Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat. Di samping eksternal ada juga PJJ internal, pelatihan jarak jauh internal di lingkungan kami di Balai Diklat. Ini kami budayakan, ini kami kreasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Balai Diklat Keagamaan Bandung secara pribadi individual. Kemudian ada juga e-office. Pengembangan budaya kerja ini, sistem kediklatan ini kami bangun dalam rangka menginovasi penataan tata laksana kepegawaian, memudahkan pegawai dan memudahkan monitoring dari atasan. Kami, saya dan kami unsur pimpinan mudah memonitoring, tinggal klik e-office, siapa, bekerja apa, kemudian LKH-nya seperti apa, mudah untuk dimonitoring oleh kami. Kemudian permohonan barang, monitoring persediaan, permohonan cuti pegawai, ada akses kearsipan, kediklatan dan lain-lain. Itu semuanya terangkum dalam e-office. Bapak-Ibu sekalian, ada juga BDK Bandung Survei. Ini pengembangan inovasi kami. Untuk apa? BDK Bandung Survei ini adalah dalam rangka penyelenggaraan pelatihan berbasis data hasil AKD, analisis kebutuhan diklat atau evaluasi pasca diklat, survei persepsi korupsi dan kepuasan pelanggan. Ini ada terangkum dalam BDK Bandung Survei. Kemudian berikutnya ada Open Journal System. Nah, Open Journal System ini adalah dalam rangka memberikan sebuah kemudahan untuk media publikasi ilmiah bagi pengembangan profesi, baik bagi media iswara maupun unsur peneliti lainnya. Jadi dibuka untuk siapapun. Kemudian ada Innovation Learning Center, disingkat dengan Innocent. Innocent ini adalah bagian daripada inovasi learning atau Inovasi Learning Center. Untuk apa? Untuk mempermudah pelatihan non klasikal, self development community of practice dan laboratorium inovasi. Manfaatnya bisa untuk media sharing pengetahuan dan media sosial interaksi dalam peningkatan kompetensi SDM Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat. Berikutnya ada website pembangunan ZI BDK Bandung. Website pembangunan zona integritas BDK Bandung ini kami sediakan. Manfaatnya adalah untuk media informasi seputar pembangunan zona integritas untuk menuju WBK dan WBBM. Website ini berisi tentang evidence setiap pengungkit zona integritas serta inovasi yang kami kembangkan untuk mencapai target setiap pengungkit. Ini semuanya terangkum pada website pembangunan zona integritas. Kemudian ada channel YouTube BDK Bandung.
Jadi siapapun yang memiliki minat atau berkebutuhan terkait dengan BDK Bandung, maka bisa klik channel YouTube. Ini adalah media yang berisi tentang produk inovasi kedikbudayaan dan hasil pelatihan. Kemudian ada juga Inkomepa. Inkomepa ini adalah monitoring keuangan sebagai media transparansi pendapatan semua pegawai dari jalur pelatihan yang sudah dilakukan sebagai bahan untuk monitoring LHKSN. Ini semuanya terangkum di Inkomepa. Selanjutnya, Bapak sekalian, ada WIC atau WIC adalah WhatsApp informasi pelatihan BDK Bandung. Jadi siapapun SDM Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat yang ingin tahu tentang informasi kedikbudayaan cukup lewat WIC. Ini adalah media berisi tentang informasi core bisnis BDK Bandung. Dalam 1 tahun bisa aman, dan pelatihan yang sedang berjalan dalam 1 minggu ke depan serta bersumber sebagai penetapan tenaga pengajar. Jadi ketika ingin tahu di minggu ini ada di bulan apa, widya iswanya siapa, bisa klik di WIC. Sudah berapa kali pegawai kami itu ditugaskan? Kemana saja pegawai kami ditugaskan? Itu ada di WIC. Kemudian yang terakhir yang kami lakukan sebagai inovasi dalam bekerja adalah perpustakaan digital BDK Bandung. Nah, perpustakaan ini kami sengaja dilakukan digitalisasi literasi. Perpustakaan kami sudah berbasis digital, gampang mengakses, mudah untuk user dalam mencari berbagai sumber belajar dan sumber referensi untuk pengembangan diri dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi seluruh pegawai dan stakeholder. Hadirin dan Bapak sekalian yang saya hormati, demikian beberapa bukti-bukti inovasi yang kami kembangkan. Semoga apa yang kami lakukan, ikhtiar kami yang kami wujudkan ini bisa membawa Balai Diklat Keamanan Bandung menjadi balai diklat yang mampu membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya akan kami lakukan pula nanti jika ini sudah berhasil ZI menuju WBK, kami akan lanjut kepada ZI WBK menuju WBBM. Wilayah birokrasi bersih melayani, insya Allah bisa. ZI Bandung juara, ZI Bandung juara, jujur, unggul, akuntabel, responsif, dan kemudian yang terakhir adalah amanah. Itulah moto juang kami, ZI Bandung juara. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.